Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, bunda kandung, kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang telah memberikan semua kenikmatan yang kita miliki pada hari kini. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah yang telah menitipkan iman ini kepada kita, menitipkan Islam ini kepada kita, agar kita mampu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada malam yang berbahagia adalah tentang di dalam jual beli ada gharar. Di situ mungkinlah dicatat, lah dibuat di daftar ustaz dan kaceramah, lah dibuat di situ judul untuk usaha fandi jual beli gharar. Di dalam fikih secara spesifik, secara khusus tidak ada menjelaskan tentang bi' gharar atau jual beli gharar. Terus di mana letaknya Ustaz? Letaknya di cacat akad atau cacat syarat jual beli. Di dalam jual beli ada syarat. Salah satu syaratnya adalah barang bisa langsung dimiliki. Jadi kalau seandainya barang tidak bisa dimiliki, itulah yang kita kenal dengan gharar. Dan perkara gharar itu batal jual belinya. Kalau jual belinya batal, jual beli itu mani', tidak sah, terlarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa sampaikan seperti itu. Kalau seandainya syarat tidak ada dalam jual beli, maka jual beli batal. Kalau jual beli batal, hak tasarruf tidak ada. Apa hak tasarruf itu Ustaz? Contoh, kita jual beli HP kepada Bapak Ibu. Ambo jual HP ke apa? Kaudah. Ternyata HP tadi tidak bisa langsung udah miliki. Ambo suruh lu udah PK pabrik dulu.
Ambo jual HP ambo yang ada di pabrik. Boleh tu Pak? Tak boleh. Namanya jual beli gharar namanya. Batal syaratnya. Ketika syaratnya batal, maka hak tasarruf tidak ada. Kalau awak gunakan jual, maka haram hukumnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan gharar. Gharar Ustaz, yang pertama maknanya adalah tipuan. Yang kedua maknanya menimbulkan bahaya. Bahaya, cacat atau ada sedikit aib terhadap barang tersebut. Kemudian atau ada upaya untuk merusak akad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan gharar secara umum adalah menipu. Jadi apapun bentuk jual beli yang akibatnya nanti adalah menipu pembeli atau menipu si penjual, maka sesungguhnya jual beli tadi batal. Kalau seandainya jual beli tadi batal, maka tidak sah jual beli, dan jual beli tidak bisa berlangsung, dan benda harus dikembalikan. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari sebagian saudaramu bil batil, dengan cara yang batil. Batil maknanya sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan. Batil dengan makna bisa menipu. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali kalian berjual beli dilandasi dengan saling suka sama suka. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya jual beli itulah haram, kalau suku apa Ustaz? Tak jual beli lah. Karena sudah tauqifi, sudah ketetapan dari syariat. Ustaz, awak nyo berhutang ke nyo Ustaz, dek tak sasak bana, inyo punya syarat. Apa syaratnya? Kalau seandainya ibu berhutang ke ambo, ibu ketika membayar harus lebih 1,000. Namanya itu bu Ustaz, biarlah Ustaz, kan kami saling redo Ustaz, 1,000 dia itu kan murahnya Ustaz. Boleh nak kira-kira bu? Tak boleh ya, karena dah tahu kifi. Jadi antara din di siku Bapak Ibu, awak caliak bendanya, suku awak mencaliak bendanya. Kemudian orang yang menjual diletakkannya harago, awak suku lo jo haragonya. Orang yang meletakkan harago tadi, suku lo nyo dengan awak terima pitihnya tadi Bapak Ibu. Itu antara din namanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtarus samaka, janganlah kalian berjual beli ikan fil ma'i, di dalam air. Indak boleh awak menjual ikan dalam air. Apa punya tabik? Contohlah tabik Sungai Tanang Nanggadang tu nah. Datanglah pengurus Sungai Tanang, kecil pengurus, kepada orang yang nyo membeli, ambo jual sado ikan nanado di tabik ko. Boleh apa? Tak boleh. Kenapa? Kan lo jalih le statusnya. Ikan yang baak, contoh, kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan.
Ini menurut pendapat ulama, boleh menjual ikan dalam tabik kalau lah ada takarannya. Takarannya contoh, kalau ikan nan gadang-gadang harganya sekian. Kalau ikannya gadang kilonya sekian, ikut betihnya. Itulah ada takaran Bapak Ibu. Tapi kalau dikatakannya secara umum, itu tak boleh. Namanya jual beli tipuan atau jual beli garar. Kenapa? Karena barangnya alun tentu kau terima leh. Alun tentu awak kau terima. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut fatwa MUI, menurut ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika awak memancing ikan Pak, kan ada mancing ikan ko, kata orang yang tukang tabik, Pak, kalau apaknya mancang di siko, barapun apa memancing, segitu je Pak dapatnya, segitu je Pak membayar. Artinya sekali mancang 50.000, barapun kilonya terserah. Itu tak je boleh Bapak Ibu. Nah boleh tu Pak, ditangkuk dulu baru dijual. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang punya tabik, hati-hati dengan itu. Jadi jangan beko sampai wak di tabik sampai pemancingan dikecekkannya di orang punya tabik. Pak, apa kalau nyo masuk kamari 50.000 bara ikan dapik dia Pak? Apa tetap bayar 50.000? Kau dah dapik Pak? Membayar juga Pak. Dapik dah dapik. Artinya Pak, ikan tu alun jalih tu awak kecuali insetnya saja. Inset tahu bu? Semuanya balik karcis. Balik karcisnya 10.000. Kalau lah masuk dapat ikan sekilo, balilah ikan sarago sekilo. Itu boleh. Tapi kalau inset saja masuk ke dalam, itu baru boleh. Tapi kalau seandainya lah dikecekkan, waktu itu tinggalkan saja dulu. Tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh pertama tentang jual beli yang menyebabkan tipuan atau gharar. Kemudian contohnya mengkiaskan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjual buah-buahan yang alun jalih matangnya. Dulu kita pernah mencari praktek ko dulu Bapak Ibu tentang jual beli pisang. Jual beli pisang. Kece ibu ko, mak, ambo jual pisang ambo ko kama yang masih bantuannya alun masih atau namanya ko. Alun-alun tua, alun muda lo leh. Alajan tuang jadi jantuang lah tanggal tuangnya cuma lun jalih le do. Atau Bapak Ibu awak patok sen, kan ada kadang-kadang orang menjual pokai ke bu, datangnya ke awak, ambo bali sadonyo pokai ibu ko di bara, ambo takar selah 100.000 di. Itu nak ambo hantu lupa. Turunan dulu cara menjual pokai dan halal Bapak Ibu, turunan pokat tu dulu ala turun bekontak rumah walu, sisihkan nan gadang nan ketek, kan ada tu bu, atau ndak nyawa sisihkan apa aja doh. Awak kiloan sekilo barang, contoh 5.000 ambil sekilo, kilo kan pokat tadi dah ala selesai dapatlah 50 kilo. 50 kali 5.000 berapa? Berapa? Ambo deh, lama matematik gua. 250 itu pokat jasonyo manjek leh. Opah le tu bu. Udah kan tadi manjek kate. Yo. Kini yang buat gaji udah. Barang gaji udah. Agiaslah dia mak 50.000 je. Ding, agias bulan benar. Berarti berapa nya? 200.000. Jalih bu? Jalih bu? Jalih perhitungan nanti itu. Tapi kalau tidak,
Pak, ambo panjik batang pokai Pak Gadih. Jadi dipanjiknya lah sampai detik, ala dirarak aja sedonyo. Jo putih-putih nagai. Dia genyo piti di rumah. Lah dia genyo piti di rumah itu dia genyo 1.000. 1.000. Sampai awak diparak bakok rare sadonyo gua. Nah nambung yang kita persetujui awalnya adalah nang gadang saja. Tapi ternyata nang ketik pun diambil sama tukang pokai. Ndak sado tukang pokai dah boyo. Ndak sado tukang pokai. Tapi kalau ada ibu-ibu apa-apa yang melansir menteri itu ke para orang, menteri itu caranya. Supaya haratua berasiah. Karena batal perkara macam itu Bapak Ibu yang dirahmatillah. Itu dalam segi jual beli ikan, jual beli buah-buahan. Kemudian jual beli binatang. Contoh, ambo jual sapi ambo nanadu diparui emaknya. Kaji ku memang belele nampak bo. Tapi dalam fikih itu sabian, ko andaikan ado namanya manjua janin. Ambo jua janin bantiang ambo kuah. Barang tak. Itu nak boleh itu doh. Ndak bo? Ndak boleh. Atau kecam tiko. Ambo jua bantiang yang lapih itu nah. Nan masih liar. Itu nak boleh, artinya kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmatillah tujuan tadi kita jadikan tadi bahasa dalam syarat-syarat jual beli barang tu langsung tanfiz, langsung kita yang punya, langsung bisa kita yang memilikinya. Itu caranya. Ini Bapak Ibu kalau seandainya perkara barangnya ndak ada, tu ndak ada cerita terus. Batal. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh-contoh dari jual beli gharar, jual beli tipuan. Kemudian kalau seandainya jual beli online Ustaz. Ya Pak ya, jual beli online. Awak buka Shopee, Lazada, Ustaz nampaknya promosi indah. Contoh, awak buka situs-situs pasar online, awak beli barang di sini. Kalau kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau contoh membeli buku, amu paling suka membeli buku atau membeli benda-benda yang lain, itu sifatnya COD. COD itu bu? Enggak. Cash on delivery. Anunya Pak Bu? Cash on delivery. Artinya Zat, dibayar, dikirim dulu baru bayar. Ala sampai barang kawa lah dicek. Rencak barang mah. Rencak barang. Semuanya kasus petang Bapak Ibu seminggu yang lewat kita beli buku. Nama bukunya Islam dihujat, orang menghujat, Islam membantah. Bukunya Bapak Ibu. Ternyata 2 halaman yang kurang. Jadi kita klaim. Karena lah kita bayar dulu, pas kita nampak, diklaim. Baru boleh. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam perkara itu namanya hak khiyar namanya Bapak Ibu. Hak pilih. Kalau alun ada bendanya baca romiliyah, baca rom mencari aib benda tadi itu tak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bolehkah jual beli online? Boleh. Syaratnya Bapak Ibu supaya tidak kecewa awak dengan barang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pilih-pilihlah pasar market online. Jangan pilih sembarangan. Dan teliti betul dengan barang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya awak tidak terjadi melakukan jual beli gharar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam segi memesan bahasa, maka pesanan dalam
jual beli dinamakan dengan bi' salam. Bi' salam. Kalau bi' salam, syaratnya Bapak Ibu harus ada persyaratan di awal dulu. Kalau bi' gharar tidak ada persyaratan. Kalau salam ada persyaratan. Apa Ibu pernah memesan baju dinas? Baju kurung pernah Bu? Pai Bapak Ibu ke toko tailor. Tailor tu tukang jahit. Jawab tukang jahit namanya. Pailah ke sinan, okey cenlah kapak tukang jahit tadi. Pak, tolong buatkan baju soman kuah. Pak kuah. Ladi kuah bahu awak, ladi kuah pinggang awak, ladi kuah dada awak, ladi kuah panjang baju awak sampai ke bawah. Alah dicatatnya. Itu namanya salam, pesanan. Boleh dua cara. Cara yang pertama pitihnya di awal dibayar. Cara yang kedua pitihnya setelah selesai barang diselesaikan. Itu namanya salam. Dan itu terlepas dari gharar, tidak ada penipuan. Kenapa? Karena bendanya lah jalih adu. Bendanya lah ala adu tapi masih dalam pesanan. Beda dengan yang tadi Bapak Ibu, menjual ikan di dalam tabik. Lihat dia itu ikan di dalam tabik itu. Jalih Bu. Atau bara-bara ikan di dalam tabik itu sudah tu lagi sepiti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga melarang kita untuk menjual beli bai'ul hasah. Jual beli dengan cara melempar kerikil. Baru caranya itu Ustaz. Dulu zaman jahiliyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bi' hasah itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan cara, contoh apa jambu bertransaksi. Kecambu kapak Pak iko wajib apa bali ya? Apa bali? Kalau seandainya ambu bayi kerikil kuah kane di sini apa bayi ya? Kalau sini ndak, itu namanya biasa. Dan itu namanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diterima dalam Islam. Nah, di siku Bapak Ibu yang dirahmati Allah samalah dengan jual beli undian. Undian atau kita kenal dalam perekonomian lelang. Lelang bahasa apa Pak? Kau barang antik gua. Ndak ada patokan harta ku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ndak ada patokan harta tadi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ndak boleh di Rasulullah mengharga atau menawar dari barang yang sudah ditawar oleh saudara kita. Contoh, ambolah bali ko ayah aku tibu apa tawar lo. Ambo ketujuh jo baju kuah. Tibu apa kecean ke tukang penjual tadi. Pak, ambolah bali baju ko. Kira-kira sakit hati tak boleh kira-kira tadi Bapak Ibu? Tentu sakit hati. Dia awak merampas anan kita tawar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak boleh menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh saudara awak. Bantu itu pula lelang. Lelang itu kan menawar atas tawaran orang lain. Menawar atas tawaran orang lain. Tapi kalau bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di bank syariah bukan lelang namanya. Namanya jual beli. Jual beli. Jadi dijual ke barang. Barat taluknya menjual. Barat taluknya menjual. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini banyak contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cuma mungkin itu yang dapat kita berikan contoh, dan kembangkanlah contoh-contoh yang lain Bapak Ibu yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Supaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ingat, salah satu daripada tujuan jual beli itu adalah kepuasan kita. Ketika kita tidak merasa puas dengan jual beli tadi Bapak Ibu, maka sesungguhnya akan terjadi permusuhan. Dan biswa tidak akan pernah kita pergi membeli ke sini. Betul tak Pak?
Makanya harus kita jago Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di Indonesia dijago bana konsumen. Maka dibela undang-undang konsumen. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penjual jangan pernah menipu terhadap barang, jangan pernah menipu dalam akad, dan jangan pernah menipu orang yang membeli. Kalau seandainya kita membeli, jangan pernah sekali-kali mandut baduto Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh, awak bertanya korang tadi, berapa harganya kau pak? Harganya 50.000. Patang ambu bali di sini sampai 49.000. Padahal kenyataannya tidak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kita menawar barang, tapi tidak boleh menawarnya terlalu rendah. Boleh kita menjual barang, tapi jangan terlalu tinggi. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga harta benda yang kita jual, yang kita beli, Allah bersihkan selama bulan Ramadan dengan cara memberikan hak-haknya di dalam harta kita. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, itu bersumber dari kita sendiri. Kalau seandainya ada kata-kata yang benar, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.